Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul mu'azzam min karam ibu agung para sahabat anam saya Syekh Masahib al-wafat tajih arifin ya Allah ta'ala anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemudian kita melanjutkan pembahasan kemarin di mana Guru Agung Paul Sabano menjelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullahi alamul imani wa bara'atun minan nifaqi wa husnun minasyaitani wa hirzun minan niran. Zikir kepada Allah merupakan tanda-tanda keimanan, pembebas dari kemunafikan, benteng dari syaitan dan penyelamat dari neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada neraka, ada surga. Tentu kita semua mendambakan surga dan tidak ada seorang pun dari kita yang mendambakan neraka. Kalau di dalam pengalaman zikir, maka neraka itu adalah goplah ya Bapak Ibu sekalian, mindlessness, pikiran ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Surga itu ya hudur, dawa hudurul qalbi ma'allah. Jadi kalau surga itu hudur, kalau neraka itu ya goplah kalau di dalam pengalaman zikir. Jadi zikrullah itu adalah hirzum minan niran. Zikir kepada Allah itu merupakan penyelamat dari neraka. Jadi zikrullah, ingatan kepada Allah. Nah inilah yang menyelamatkan dari neraka, otomatis mendapatkan surga. Jadi ketika kita zikrullah, kita berzikir, alatnya la ilaha illallah, itu ya ingatan kita hanya kepada Allah. Ketika zikir hobi, ingatan kita hanya pada zikir hobi. Ini alat untuk zikrullah. Maka kalau batin goplah, ingatan ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, berarti belum lagi hirzum minan niran, belum menyelamatkan kita dari neraka. Goplah itu neraka, hudur itu adalah surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang di dalam pembelajaran zikir itu agak aneh Bapak Ibu sekalian. Ketenangan batin, kebahagiaan spiritual, ya udah zikir saja. Ini aneh, dengan zikir kok bisa tenang, kok bisa bahagia. Kontradiksi dengan pandangan umum. Kalau bahagia ya kalau ada uang, bahagia ya kalau dapat makan enak, bahagia itu kalau naik jabatannya, bertambah uangnya. Ini kan pandangan umum, tetapi ini zikir saja kepada Allah. Dan ketika ingatan itu betul-betul zikrullah, ingatan itu penuh hanya kepada Allah, didapatkanlah surga itu, yaitu surga ketenangan batin, surga kebahagiaan batin, dan hirzum minan niran, selamat dari neraka, penderitaan hidup, kegelisahan hidup, kegalauan, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya surga dan neraka itu sudah bisa kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita gelisah, nah itu pertanda batin itu geplah. Gelisah itu pasti pikiran bawah sadarnya ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah ini merupakan pertanda adanya benih-benih neraka di situ. Tapi ketika batin itu mampu hudur di kekiniannya, hudur itu sumber ketenangan batin, sumber kebahagiaan batin. Dengan hudurul qalbi ma'allah, batin akan menjadi sangat tenang, sangat damai. Al-Islam, As-Salam. Maka itu merupakan pertanda adanya benih-benih surga di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita tidak usah menunggu datangnya akhirat untuk mendapatkan surga dan neraka itu. Kita perhatikan kehidupan di dunia ini. Apakah batin itu goplah atau hudur? Kalau batin goplah, maka ini ancaman sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita perbaiki dengan alat, dengan cara, dengan tarekat zikrullah itu. Kan kita sudah punya zikrullah itu alatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan zikir kepada Allah kita membersihkan kotoran-kotoran goplah itu, benih-benih neraka itu. Maka setelah itu dengan zikir kepada Allah kita pun mentenangkan batin kita. Dan dengan zikir kepada Allah itu juga kita mendapatkan zikrullah, ingatan penuh kepada Allah, dawamu hudurul qalbi ma'allah, kesadaran yang penuh di kekinian bersama Allah.
Jadi sudah ada di dunia ini surga dan neraka itu. Ya kalau goplah itu neraka, kalau hudur itu surga. Kalau kadang goplah, kadang hudur, berarti ya tarik menarik antara surga dan neraka. Maka menarik seperti yang dihikmahkan oleh seorang guru besar sufi Syekh Ibnu Athilah Al-Sakandari. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang dapatkan buah amal, buah perbuatan dengan segera ketika dia masih hidup di atas permukaan bumi ini, maka itu merupakan pertanda adanya penerimaan di kemudian hari, yaitu di akhirat nanti. Jadi dia merasakan buahnya amal. Apa itu? Ya ketenangan batin, kebahagiaan yang bersifat spiritual, mudah untuk berbuat baik, mudah untuk melakukan kebajikan, baik pada ucapan, perbuatan, juga pikiran. Maka ini merupakan tanda-tanda diterimanya dia oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita bisa mengetahui tapak amal kita, akibat perbuatan kita di dunia ini. Nah ini tidak hanya bersifat surgawi, yang bersifat selain surgawi, yang bersifat neraka tadi, itu juga bisa kita rasakan. Kalau seandainya kita gelisah, menderita, itu merupakan pertanda tidak baik, ditolaknya kita nanti di akhirat. Jadi di dunia ini pun kita sudah bisa merasakan buah amal kita itu. Maka di dalam Tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad disebutkan, cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Jadi semua penderitaan kita hari ini adalah buah amal, tapak amal, akibat dari perbuatan kita sendiri di masa lalu. Buah karma istilah lainnya ya. Karena itu kenapa kita harus terus menerus berbuat baik, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, juga baik dalam pikiran, adalah untuk menghentikan jalan-jalan penderitaan itu, menutup jalan-jalan penderitaan itu. Jadi jalan penderitaan itu harus kita tutup, harus kita bentengi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak berbuat baik. Ucapan, kita selalu berucap yang baik-baik. Perbuatan, kita selalu berakhlak yang baik-baik. Pikiran, kita selalu berpikir yang baik-baik. Sehingga bersamaan dengan lenyapnya penderitaan itu, artinya kita terus-menerus berbuat baik, maka otomatis terbitlah kebahagiaan yang selama ini kita idam-idamkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semua kebaikan itu tadi merupakan refleksi dari bersihnya hati, sucinya jiwa. Kan seperti itu di dalam Tanbih ya, kehadian sinar medal tina kesucian, kebaikan yang muncul dari kesucian jiwa. Maka dengan kebaikan hati, dengan kebahagiaan batin yang sudah kita rasakan di atas permukaan bumi ini, maka ini merupakan pertanda adanya penerimaan kita di akhirat kelak. Man wajada thamrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi kita jangan salah paham di sini ya Bapak Ibu. Oh dia orang miskin, susah hidupnya, pasti ahli neraka. Kalau dia orang kaya, bahagia hidupnya, pasti dia ahli surga. Nah, tidak seperti itu penarikan kesimpulannya ya Bapak Ibu. Kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan yang bersifat duniawi, tetapi kebahagiaan yang bersifat spiritual. Jadi kita jangan tertipu dengan keindahan duniawi ini. Jangan kita menyandarkan kebahagiaan kita pada dunia. Kalau ada uang saya bahagia, tidak ada uang saya menderita. Boleh kalau kita mau kaya itu boleh. Punya harta banyak boleh ya, tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah adalah kita menganggap kekayaan itu sebagai sandaran kebahagiaan kita. Nah ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa dengan kekayaan itulah kita kemudian akan bahagia. Kalau tidak kaya kita menderita. Kita menyandarkan kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan. Nah ini sangat materialistik, sangat berbahaya sekali. Dan bukan kebahagiaan yang seperti ini yang diinginkan secara spiritual, kebahagiaan karena mendapat. Nah ini kan buahnya nanti serakah, dan semakin serakah. Kalau sudah semakin serakah, pasti nanti makin sombong. Itulah buah kebahagiaan yang bersifat duniawi. Maka Bapak Ibu sekalian, agaknya perlu sesekali kita melakukan penelitian kecil-kecilan. Coba Anda dekati seorang kaya, lalu katakan padanya, Tuan, saya iri sama Tuan. Tuan sangat kaya raya. Tentulah Tuhan orang yang sangat bahagia. Ketika Anda mengatakan itu kepadanya, mungkin dia akan menangis. Karena memang
kebahagiaan itu bukan pada yang bersifat bendawi, duniawi. Memang kita perlu duniawi, perlu harta benda, tetapi ini hanyalah fasilitas untuk memudahkan kehidupan kita di dalam mengabdi kepada Allah. Kita tidak mengabdikan diri kepada benda itu sendiri, lalu kita menyandarkan kebahagiaan hidup kita pada benda itu, karena benda itu sangat rapuh. Benda itu bersifat fana. Ketika kita menyandarkan kebahagiaan kita pada benda, bersiap-siaplah kebahagiaan itu akan fana suatu saat nanti. Waktu dapat uang di awal bulan bahagia, di tengah bulan kurang bahagianya, di akhir bulan menderita. Nah begitu, berubah. Kenapa? Karena dunia itu fana. Maka kita diarahkan oleh para guru kita untuk menyadarkan kebahagiaan kita kepada Allah, karena Allah tidak berubah. Allah baqa, Allah maha tetap. Ketika kita mampu menyadarkan batin kita kepada Allah yang maha tetap, maka kebahagiaan yang akan kita peroleh pun bersifat tetap juga. Makanya itulah kita dilatih belajar zikir. Ada zikir jahar, zikir khafat takalub, zikir taba, zikir sir, adalah untuk menyadarkan batin kita kepada yang maha tetap, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang tetap itu, yang tidak fana, yang tidak berubah-ubah. Tidak ada lagi alatnya, ya zikir kepada Allah itu. Maka dengan zikir kepada Allah itu kita bisa terbebas dari neraka. Artinya kita terbebas dari kegelisahan dan penderitaan hidup ini secara spiritualistik. Maka kemudian ketika kita mampu membebaskan diri dari neraka duniawi ini, yaitu goplah, karena goplah itu adalah sumber kegelisahan, sumber penderitaan, sumber kemaksiatan, maka dengan terbebasnya kita dari neraka duniawi ini, dari goplahnya batin itu, maka terbitlah keadaan yang bersifat surgawi, yaitu kebahagiaan yang bersifat spiritual, kebahagiaan batin di dalam kehidupan di dunia ini. Maka insya Allah di kemudian hari kelak kita pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bahagia secara spiritual di surganya, di sisinya. Amin ya ilahar Rabb ya Ghafur ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahadatul mu'azzam dan karami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Musahib Fatah Juhalifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.